الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarik ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal kiram, Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memuwajahah melanjutkan kitab kita, kitab Nasarihul Ibad yang alhamdulillah sudah sampai di halaman 22. Kalau di terjemahan halaman Muqalah 10 104. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah dari Jannatul Firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keberkahan pada kita dan mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Al-Fatihah yang kedua kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-Hadiniyah wa biman salihah wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashir. Maqalah yang ke-10. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karramallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, betul ya? Betul aja. Man ishtaqa ilal jannah sara ilal khairat asra'u dhihab ilaiha. Barang siapa yang merindukan, yang menginginkan surga, barang siapa yang menginginkan surga, sara ilaihi al khairat, sara ilal khairat,
maka dia akan bergegas untuk menuju atau pergi, ya, kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Man ishtaqa ilal jannah, barang siapa yang rindu, yang pengen, yang kangen kepada surga, syara'a, ya, ilal khairat asra'u dhahabi ilaiha. Artinya apa? Barang siapa yang menginginkan, ya, menginginkan surga, merindukan surga dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan selalu berusaha untuk mengerjakan dan untuk menuju kepada kebaikan, apapun bentuknya, ya, menuju kepada kebaikan. Kenapa? Karena, ya, surga itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan kebaikan, apapun bentuknya, ya. Waman ashfaq minan nar, ya, ay hadza minan nar intahani syahwat. Barang siapa yang takut minan nar, dari api neraka, ya. Barang siapa yang takut dari api neraka, intaha anis syahwat, maka dia akan mencukupi segala macam bentuk syahwat. Cukup, artinya apa? Udah tidak mementingkan syahwat, udah tidak memenuhi syahwat. Imtana'a an ittiba'i harakati nafs, ya. Mencegah atau menjaga dirinya dari mengikuti gerak-gerik atau pergerakan yang menuju kepada nafsu, ya. Pertama tadi, barang siapa yang kangen atau rindu kepada surga, maka dia akan segera bergegas menuju kebaikan, segera bergegas menuju kebaikan. Ya, kalau kita lihat dan kita perhatikan, dengar hayya 'alal falah, ya, menuju kepada kemenangan, ya. Hakikat kemenangan itu bukan di dunia, tapi hakikat kemenangan adalah di akhir. Makanya orang yang merindukan surga, ya, kalau kita merindukan surga, maka kita akan bergegas kepada kebaikan, dan juga kita akan bergegas untuk meninggalkan keburukan, segala macam keburukan, ya, di segala macam aspek, Pak Haji, ya, segala macam aspek kehidupan kita, ya. Kalau dia pedagang, ya, dia kangen atau rindu surga, maka berdagangnya yang baik dan halal, tidak mencurangi dan seterusnya, ya. Kalau dia seorang ASN misalnya, juga bekerja dengan baik. Artinya apa? Orang itu mementingkan dirinya, ya, agar kebaikan-kebaikan di dunia itu bisa berada di dirinya, sehingga apa? Kemenangan itu didapatkan. Nah, tetapi dan juga orang yang takut, ya, minan nar, takut kepada api neraka, maksudnya apa? Takut kepada siksaan Allah, ya, inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu azab yang sangat pedih, ya. Azab Allah adalah azab yang sangat pedih, ya. La yamutuna wa la yahya. Orang yang di dalam api neraka enggak mati dan enggak hidup. Dia mati, hidup lagi. Dia hidup, mati lagi. Naudzubillah. Ya. Man ashfaq minan nar, barang siapa yang takut kepada api neraka, maka dia akan menunjukkan segala macam bentuk syahwat, ya. Imtana ittiba'i harakati nafs, ya. Wa man tayaqqana bil maut,
in hadamat alaihi ladzat. Bidalil mahallah, bidal muhmalah ay faniyat au bidal al mu'jamah au inqata'at. Barang siapa yang yakin, Pak Haji, ya, barang siapa yang yakin kepada kematian, bahwa kita pada akhirnya akan sampai pada titik itu, waktunya hanya Allah yang tahu, maka in hadamat, maka lenyap, ya, apa segala macam bentuk kenikmatan dunia, ya. In hadamat, barang siapa yang yakin akan meninggal. Mohon maaf, ini bisa disimulasikan atau dilihat ketika ada saudara kita yang sedang sakit parah, ya. Mungkin kita di dalam hatinya, orang itu berkeyakinan, ya umur saya nggak lama lagi, Mas. Nah, pada saat posisi itu, segala macam bentuk kenikmatan, kelezatan dunia, makanan apapun itu sudah tidak terasa lagi, ya. Nah, itu orang yang sedang sakit parah. Tapi kalau orang yang sehat seperti kita, barang siapa orang itu, ya, orang itu berkeyakinan bahwa manusia kita itu pasti pada satu saat akan meninggal dunia, maka in hadamat, lenyaplah segala macam bentuk kenikmatan dunia. Wa man arafat dunya, barang siapa yang mengetahui dunia, hanat alaihi musibat. Barang siapa yang cuma mengetahui dunia, maka akan diberikan kepada orang itu musibah-musibah kecil, ya. Punya duit, duitnya ditipu. Punya motor, dicolong orang. Punya mobil, hancur tabrakan, ya. Punya emas, ditipu orang. Punya saham, nggak naik-naik, turun, anjlok terus, ya. Punya uang, habis, ya. Kekurangan, terus merasa kurang, terus jadi kita, ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang hanya mengetahui dunia, ya kita itu, kita tanpa terkecuali yang mengetahui dunia, maka diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah-musibah kecil, musibah kecil, ya. Tadi contohnya diuji, ya, kita diuji dengan musibah kecil. Nah, Pak Haji, dari makalah 10 ini ada beberapa hal yang kita bisa tarik sebenarnya. Yang pertama, kalau kita merasa dan berkeyakinan bahwa kita itu adalah orang yang, ya, merindukan surga sebagaimana dulu, ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga dan kita pasti akan kembali ke surga. Tetapi jalan menuju surga itu harus ditempuh dengan berbagai macam bentuk kebaikan, ya. Kebaikan. Itu kebaikan bukan hanya kebaikan yang besar saja, tapi kebaikan yang kecil pun akan menjadi sebuah perhitungan sendiri, ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat, maka akan diberikan kehidupan yang baik, surga. Tapi kalau timbangannya yang berat adalah keburukan, auzubillahi min dzalik, akan diberikan keburukan. Nah, butiran-butiran kebaikan tadi, kalau kita logikakan dengan pikiran kita, dengan timbangan, butiran-butiran tadi mempengaruhi timbangan, Pak. Kita tidak sadar sebenarnya. Mohon maaf, misalnya kita punya uang 1.000 rupiah, ada orang yang lagi
Bukan meminta-minta, tapi memang dalam keadaan yang perlu dibantu, kita berikan uang 1.000 rupiah. Jangan dinilai 1.000-nya, Pak Haji. Yang dinilai adalah keikhlasan. Ya. 1.000 itu akan bernilai lebih jika memiliki keikhlasan. Karena sebelumnya dulu kita pernah bahas, ya, perbuatan itu yang paling berharga adalah perbuatan yang memiliki nilai keikhlasan. Ya. Kalau perbuatan kita, mohon maaf, tadi kita bandingkan dengan 1.000 dengan uang 1 juta. Tapi ketika 1 juta kita tidak ada keikhlasan, tidak mengandung kebaikan, bahkan mengandung riya, mengandung pengen dibilang, wah Pak Haji emang orang kaya, Bapak memang pejabat, Bapak memang orang sukses, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika ada komponen riya tadi yang mempengaruhi nilai kebaikan, maka tampalah arti uang 1 juta yang kita berikan. Tapi bukan berarti uang 1.000 itu lebih baik dari uang 1 juta, tidak. Yang menjadi masalah adalah ikhlas atau tidak ikhlasnya kita dalam memberikan atau melakukan kebaikan tadi. Ya. Jika tidak ada, mungkin bisa disamakan antara uang 1.000 ikhlas dengan uang 1 juta ikhlas, karena nominalnya berbeda. Ya. Nah, orang yang seperti itu akan selalu berupaya fastabiqul khairat dalam Al-Quran, berlomba-lomba dalam menuju ke kebaikan, Pak Haji. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Kebaikan apa? Seluruh aspek. Bukan hanya kebaikan terhadap satu hal saja. Ya, berlomba-lomba. Ya. Hasibu qabla an tuhasab. Ya, hitunglah diri kita, hitunglah kebaikan kita sebelum kebaikan kita itu dihitung. Artinya apa? Kita nggak peduli, jangan peduli kebaikan orang, tapi kebaikan kita itu bagaimana? Ya Allah, ada orang yang bisa sumbangin hartanya 10 juta ke masjid. Saya nggak bisa nyumbang segitu. Saya hanya bisa menyumbang tenaga jadi. Ya Allah, ada orang yang punya tenaga, bisa nyumbang ke masjid, ke masyarakat dan seterusnya. Saya hanya punya pikiran sumbang. Ya Allah, ada orang yang punya uang bisa nyumbang, punya tenaga bisa nyumbang, punya pikiran punya nyumbang. Saya nggak punya semuanya, Pak Haji. Gimana? Doa kita sumbang. Ya. Ini udah nggak nyumbang duit, nyumbang ke tenaga, nyumbang pikiran, omongin, diomongin ke orang. Wah, itu nggak benar itu segala macam. Udah. Ya. Kita berlomba-lomba mencari, mau benar mau enggak itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Makanya dalam rumus fastabiqul khairat itu kita selalu merasa iri dengan orang yang melakukan kebaikan, bukan kita selalu merasa dengki dengan orang yang melakukan kebaikan. Tadi punya harta kita sumbang harta, kita punya tenaga nggak punya harta sumbang tenaga, kita punya pikiran aja kita sumbang pikiran aja, nggak punya semuanya kita sumbang doa, nggak bisa semua, nggak doanya juga kagak bisa, diem, bahasa gitu ya. Jangan udah semuanya nggak bisa ngomongin ya, ini di masyarakat kita kebanyakan begitu, Pak Haji. Iya, protesnya doang yang banyak. Nyumbang harta nggak bisa, tenaga nggak bisa, pikiran nggak bisa, doa nggak mau, protes yang banyak ya, Pak Haji. Nah, ini fenomena alam gitu. Jadi tidak ada orang yang tadi merasa bahwasanya sebenarnya saya itu diminta untuk berlomba-lomba dalam mengumpulkan kebaikan. Sebesar apapun kebaikan itu tentu memiliki pengaruh dalam timbangan saya. Nah itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ya kita tidak sadar tadi dengan kebaikan-kebaikan itu. Makanya kita terlalu fokus dengan kebaikan-kebaikan orang, tetapi kita tidak fokus dengan kebaikan kita. Maka dalam hadis itu hasibu qabla an tuhasab, hitunglah diri kita, kebaikan kita berapa. Ya. Jangan kita sampai ketika nanti kita dikalkulasikan di hari akhirat,
timbangan kita ya berat ke kiri. Kan ada dua ya. Wa man utiya kitabahu bi yaminihi wa man utiya kitabahu bi shimalihi. Kitab, orang yang dikasih kitabnya, amalnya dalam ya bahasa dengan tangan kanan kebaikan, lalu kitabnya di tangan kiri, seterusnya. Jadi kita harus fokus Pak Haji kepada bagaimana kita berupaya untuk mempercepat langkah kita menuju atau melakukan kebaikan-kebaikan di segala macam aspek kehidupan kita. Dan kalau kita takut, namanya kalau kita takut terhadap api neraka, siksanya Allah, ya, siksanya Allah, maka kita akan mencukupkan segala macam bentuk perbuatan yang mengandung syahwat, yang mengandung nafsu. Ya. Tetangga beli kulkas, kita pengen beli kulkas. Ya. Banyak tetangga beli kulkas, kita pengen beli pabrik-pabriknya kulkas. Nafsu aja. Maka dalam hadis, raja'na min jihadil asghar, kamu kalau Rasulullah, ila jihadil akbar. Berperang sahabat banyak yang meninggal. Para hafid daripada sahabat banyak yang meninggal. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kita ini baru pulang dari tempat jihad yang kecil. Mana yang jihad yang besar? Jihad nafsu. Ya, jihad nafsu. Berat Pak. Jihad nafsu itu berat. Ya kalau dalam pemahaman saya, siapapun itu jihad nafsunya itu berat. Ya. Apalagi kita orang awam. Wah subhanallah. Jihad nafsu itu adalah jihad yang paling besar dalam kehidupan kita, seperti halnya diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau orang itu merasa takut, maka segala macam bentuk yang mengandung unsur syahwat, mengandung unsur nafsu, segerakan untuk ditinggalkan atau dibatasi. Ya. Nah kalau orang tadi sudah merasa dua komponen. Pertama, dia merasa rindu kepada surga, lalu dengan mempercepat diri melakukan kebaikan. Yang kedua, dia takut kepada api neraka dengan membatasi diri dari perbuatan-perbuatan syahwat dan nafsu. Maka secara langsung orang itu adalah yakin kepada kematian. Ya. Karena dia merasa yakin bahwa saya akan meninggal. Nah ketika dia merasakan yakin atau kita yakin akan kematian, maka segala macam bentuk kenikmatan dunia udah gak ada rasanya. Syahwat tadi, yang perbuatan yang mengandung syahwat, udah gak ada rasanya. Karena kenapa? Kekhawatiran kita kepada kematian dan keyakinan kita karena kita akan meninggal dunia. Nah kalau orang yang berbeda, ya, adalah dia tetap merasa dia menginginkan surga, tapi dia juga takut neraka. Dia juga yakin bahwa itu akan kematian, tetapi masih menginginkan dunia. Maka dicoba ujian-ujian kecil untuk mengingatkan kembali kepada khitoh, kepada titik, kepada jalan yang memang pada suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Kita lanjutkan wal maqalatul hadiyatu asyar. Ya, maqalah yang ke-11. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalatu imaduddin. Salat Pak Haji tiang agama. Ya. Ay asluh faqwamuddin laisa illa biha. Agama tegak Pak Haji kalau adanya sholat. Jangan ngaku orang Islam, jangan ngaku beragama Islam kalau kita gak sholat. Simpel aja. Ya. Islam KTP, Islamnya di KTP doang Ustaz, sholatnya enggak ada. Sholat adalah tiang agama. Sama seperti halnya rumah-rumah. Kama annal baita la yaqumu illa ala abdi.
Sama seperti halnya rumah, bangunan, masjid ini nggak akan berdiri kalau tidak ada tiang-tiangnya. Kalau gitu Ustaz saya kerjain aja sholat aja, yang lain enggak. Boleh nggak? Sholat aja Ustaz saya kerjain, yang lain enggak. Ya rumahnya ada tiangnya doang, pintunya nggak ada. Nggak masa gitu. Pintunya nggak ada, pagarnya nggak ada, ya, atapnya nggak ada dan seterusnya nggak ada. Ya boleh aja, silakan. Tetapi yang dijadikan adalah pokok daripada agama itu sholat. Kenapa pokok daripada agama itu sholat? Karena kemarin kita di dalam kitab fikih kita dapat penjelasan tuh Pak Haji, bahwa sholat itu adalah yang membedakan antara orang kafir, orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Sholat juga membedakan antara manusia yang angkuh dan manusia yang menyatakan dirinya sebagai hamba. Ya. Manusia yang angkuh adalah manusia yang tidak mau sholat. Karena kenapa? Karena sholat ketika kita takbir, kita ruku, kita sujud, itu kita merasa bahwa diri kita adalah seorang hamba dan seorang yang tercipta. Ya. Walaupun kita sholatnya tidak paham bahasa, tapi kita pada saat itu kita merasa bahwa pada saat itu atau saat sholat kita mengakui diri kita adalah hamba dan makhluk yang tercipta dengan satu tujuan, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah Pak Haji kepada Allah, menyatakan diri kita adalah hamba, diri kita adalah orang yang memang diciptakan untuk menyembah kepada wa ada'u lihaqqi rabbih, dan pada saat itu kita mengenal haknya Allah. Ya, mohon maaf aja, kita selalu menuntut hak-hak kita kepada Allah. Nggak punya uang kita doa panjang, lagi kesulitan kita doa panjang, tapi ketika kita sholat cemplung-cemplung. Ya. Sholat cemplung-cemplung, haknya Allah kita tinggalkan, tapi kita selalu menuntut hak kita kepada Allah. Nah ini yang sedikitnya perlu reorientasikan bahasanya. Jadi dicoba kita paham. Kita selalu menuntut hak kita terhadap Allah, tetapi kita jarang menunaikan haknya Allah. Simpelnya adalah kalau sholat kita hanya melaksanakan itu kewajiban, ya, bahkan merasa itu sebagai tuntutan, dan ada yang merasa bahwa sholat adalah suatu yang memberatkan. Ya, makanya klaim Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Muhammad, berapa wahai Muhammad kamu diperintahkan? 50 rakaat. Wah jangan, berat. Bahasa gitu. Berat buat umat 50. Minta diskon bahasa gitu. Potong sisa 5. Kata Nabi Musa masih berat. Umatmu masih berat 5. Udah gak enak bahasa gitu. Udah dikit udah 5, mau berapa lagi? Tapi 5 itu juga bagi orang yang merasa dirinya berat. Tapi kita juga Pak Haji, kita jangan lihat orang lain. Diri kita juga merasa terkadang sholat itu adalah suatu hal yang berat. Dari mana kita cara mengukurnya? Ya sholatnya hanya sebatas untuk pada tujuan tertentu. Misalnya kita lagi timpa musibah, lagi nggak punya duit, usaha lagi seret, sholatnya rajin. Giliran yang lain sholatnya bermasalah. Dalam ini kita bisa pahami bahwa kita selalu menuntut hak kita kepada Allah, tetapi kita kurang memperhatikan bahwa sholat ya, itu merupakan hamba manusia yang menunaikan hak-haknya atau hak-hak rububiyah. Ya. Berapa? 10 menit lagi. Baik Pak Haji, mungkin itu aja yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Hadisnya atau makalahnya masih panjang ini, masih sekitar sekarang. Baik, ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Silakan
Baik, kalau ada. Baik, kalau tidak ada yang tanya, maka kita akan menarik kesimpulan saja dari makalah yang ke-10 dan awal makalah yang ke-11. Ya, bahwa dalam makalah ke-10 ya, kata-kata itu memiliki hubungan satu dengan yang lain, di mana kesempurnaan itu bisa terjadi kalau kita memperhatikan 3 elemen penting pada saat atau kita hidup di muka bumi ini. Yang pertama, kita harus pastikan dan kita memahami bahwa surga itu adalah tempat kita nanti dan bukan dunia. Kalau kita yakin dan memahami itu, maka kita pada posisi orang yang mencintai atau merindukan surga. Kalau kita merindukan surga, maka kita pada posisi orang yang selalu berupaya mengerjakan hal-hal kebaikan. Kebaikan dalam segala bentuk. Lalu orang yang tadi yang merindukan surga, secara otomatis dia akan berusaha menjaga hawa nafsunya karena khawatir akan siksa neraka. Kekhawatiran itulah yang membuat kita menjaga diri kita dari segala macam bentuk syahwat, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur nafsu. Dikuatkan dengan adanya kita yakin bahwa kehidupan dunia akan diakhiri dengan kematian, dan pada saat orang yakin tadi, maka akan hilanglah segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Pertama, dia yakin bahwa surga itu tempatnya, tempat terakhir kita. Selanjutnya adalah dia khawatir akan masuk neraka, dan juga dia merasa yakin bahwa akhir daripada kehidupan ini adalah kematian. Sehingga orang itu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah dia akan mempercepat dirinya untuk berbuat baik dan menjaga dirinya dari perbuatan yang mengandung nafsu, dan juga tidak merasakan hal-hal di dunia ini yaitu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita lihat ada orang yang masih merasakan itu, maka bagi orang yang merasakan dunia saja dan hanya menginginkan dunia, pada hakikatnya Allah akan berikan ujian-ujian kecil. Nggak ada yang besar Pak Haji ujiannya, semuanya kecil. Sakit keras itu ujian kecil ya. Hilang uang miliaran itu ujian kecil. Semuanya ujian yang Allah berikan di dunia ini adalah ujian kecil yang memiliki fungsi untuk mengembalikan pemahaman kita, orientasi kita terhadap apa? Kalau dari 3 tadi, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak abadi. Sama seperti pendapat Imam Syafi'i, wa dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat kita. Seberapa banyak butiran kebaikan kita kumpulkan, seberapa besar effort kita, usaha kita dalam membatasi perbuatan-perbuatan yang mengandung syahwat ya. Semuanya akan terus diuji dan diuji untuk mengembalikan orientasi kita, sehingga kita menyampai pada satu titik, yaitu kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dilanjutkan bahwasanya dalam sholat itu, atau sholat adalah tiang agama, di mana tiang itu merupakan pokok penting daripada agama itu, daripada agama Islam. Jangan pernah merasakan dan berkeyakinan bahwa orang yang Islam itu boleh-boleh saja tidak sholat ya. Karena sholat adalah pengakuan diri kita
pengakuan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana orang merasa yakin dan beriman kalau dia tidak sholat? Logikanya salah. Bagaimana kita yakin kita beragama Islam tapi kita tidak sholat? Dan bagaimana kita yakin segala macam ibadah kita diterima kalau hak-hak Allah kita tidak tunaikan, tetapi kita hanya terus menuntut hak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita diskusikan untuk makalah ke-10 dan juga makalah 11. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan lagi kitab kita, yaitu kitab Syarah Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormat, jamaah sekalian, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah wabil khusus untuk muhsinin muhsinat, orang-orang yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, orang-orang yang telah membantu untuk agama Islam, dan juga orang-orang yang telah membantu baik harta, pikiran, tenaga, dan doanya ya, untuk kita juga agar diberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Al-hadiniyah wa kulliyatan salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.